Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ulazmi dengan NIM 2207111474. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai jurnal yang berjudulkan Implementation of Total Productive Maintenance in a Jute Bag Industry. Nah, case study-nya di sini itu mengenai industri tas dari Bangladesh. Nah, di mana pengarangnya itu ada M. Nadim Haidar dan M. Rafiquzaman. Introduksi. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada industri manufaktur sering menghadapi masalah, yaitu berupa downtime mesin, kerusakan alat, dan kualitas produk rendah. Kedua itu ada TPM diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mesin dengan melibatkan seluruh karyawan. Yang ketiga itu ada studi dilakukan pada industri tas jute di Bangladesh dengan kapasitas 5,57 ton per hari menggunakan mesin yang berjumlahkan 1.800 mesin. Poin keempat itu ada TPM tools yang diimplementasikan dalam studi ini meliputi 5S. Pertama ada autonomous maintenance, kedua ada Koubetsu Kaizen atau disebut juga dengan focus improvement. Ketiga itu ada plan, maintenance, education, dan training. Nah, metodologi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut itu ada 3. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengurangi major loss pada proses produksi. Yang kedua itu ada mengukur peningkatan efektivitas peralatan melalui OEE, Overall Equipment Effectiveness. Ketiga itu ada menerapkan TPM Tools. 5S, Autonomous Maintenance, Plan Maintenance, Koubetsu Kaizen, dan Education, serta Training. Nah, berikut itu disajikan dalam bentuk tabel hasil perbandingan sebelum diterapkannya TPM, setelah diterapkannya TPM, dan peningkatan dari apa yang telah dilakukan. Nah, kondisi sebelum diterapkannya TPM itu, pertama, frekuensi kerusakan mesin tinggi yang menyebabkan downtime yang lama. Kedua, tidak adanya sistem pemeliharaan terstruktur, hanya bersifat reaktif saat mesin rusak. Yang ketiga itu ada kualitas produk rendah karena banyak produk yang cacat. Yang keempat itu ada lingkungan kerja kurang terorganisir, belum menerapkan prinsip 5S. Dan yang terakhir itu ada overall equipment hanya sebesar 7,42%, jauh di bawah standar dunia, yaitu 85%. Nah, setelah diterapkannya TPM itu, yang pertama itu ada autonomous maintenance-nya diterapkan, operator melakukan inspeksi dan pembersihan rutin. Yang kedua itu ada plan maintenance dijadwalkan secara berkala. Yang ketiga itu menerapkan 5S, Seiri, Seishin, Seiso, Seiketsu, dan Chisuke diterapkan di seluruh area produksi. Selanjutnya ada Koubetsu Kaizen digunakan untuk mengatasi akar penyebab kerugian terbesar. Dan yang terakhir itu ada program pelatihan dilaksanakan agar operator memahami prinsip dasar dari TPM. Nah, setelah dan sebelum diterapkannya TPM itu, dapat kita lihat persentase peningkatannya dari equipment failure loss, defect rate, availability, performance efficiency, quality rate, dan overall equipment effectiveness. Kesimpulan. Nah, kesimpulan yang telah saya
dapatkan dari resume yang saya lakukan itu, yang pertama ada implementasi TPM di pabrik jute tersebut terbukti mampu mengurangi kerugian utama, equipment failure, dan defect rate, dan meningkatkan OEE produksi. Yang kedua, meskipun peningkatannya nyata, nilai OEE yang dicapai masih rendah dibandingkan benchmark dunia. Hal ini menunjukkan bahwa mesin banyak ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Ketiga itu keterlibatan operator melalui autonomous maintenance bersama dengan pelatihan serta budaya perbaikan terus-menerus merupakan kunci sukses implementasi TPM. Keempat itu ada peningkatan availability dan performance efisiensi adalah area penting untuk mencapai peningkatan yang signifikan. Terakhir itu ada saran. Saran yang saya berikan itu ada 3. Pertama, perusahaan sebaiknya menerapkan 5S secara konsisten untuk memastikan area kerja dan mesin selalu dalam kondisi bersih, tertata, dan siap operasi. Kedua, itu ada program pelatihan untuk operator dan staf pemeliharaan harus dijadwalkan secara rutin agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pemeliharaan dasar dan mengenali potensi kerusakan mesin. Ketiga, itu ada perusahaan juga perlu fokus pada mengurangi penyebab tidak langsung seperti pemadaman listrik, load shedding, kekurangan bahan baku, atau gangguan eksternal lainnya yang menghambat performa mesin meskipun ini bukan bagian langsung dari TPM tradisional. Nah, sekian dari hasil presentasi dan resume saya mengenai jurnal yang telah saya bahas tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih.